Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sama-sama dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelanjutan materi kita yang lalu tentang taharah secara spiritual. Yang pendek itu. Pendek di tas. Tentang taharah secara batiniah. Sebelumnya kita membaca surah Al-Fatihah, Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah membukakan rahasianya, pintu-pintu rahasia yang sangat dalam kali ini dan seterusnya. Kita akan mulai membahasnya, karena itu semoga Allah menjernihkan pikiran kita, melapangkan dada kita dan memaafkan seluruh dosa-dosa kita, sehingga kita mampu menangkap cahaya-cahaya yang selama ini terselubung karena dosa-dosa kita. Hanya dengan pengampunan dosanya membuat hati kita tentram, bercahaya kembali, nurani mata batin kita, sehingga mampu memahami rahasia-rahasianya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang taharah, tapi tidak dalam konteks fikih. Insyaallah kita sudah melewati pembahasan-pembahasan itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan taharah menurut pandangan ahli tarekat dan ahli hakikat. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, ini bagi orang yang pernah mengikuti dari awal pengajian kita itu tidak berat sama sekali. Tetapi mohon maaf kalau mungkin baru masuk mengikuti, karena ini juga ternyata live ya Bapak Ibu sekalian di mainstream, dan juga rekaman-rekaman kita ini juga ternyata sampai kemana-mana ya. Karena itu saya mengingatkan kepada kita semua, insya Allah jika ingin memahami secara utuh apa yang kita sampaikan pada malam ini, alangkah bagusnya kalau meriwayatkan kembali pembahasan-pembahasan sebelumnya. Pada minggu lalu kita sudah membahas apa yang dimaksud dengan taharah. Taharah bisa mencakup dua makna, bisa berarti nadhafah, pembersihan lahiriah, mandi, keramas, pakai sampo, pakai sabun, sikat gigi, odol, ya. Ini ketinggalan kabelnya satu. Nah, enggak apa-apa Bapak sekalian. Jadi bisa juga berarti tazkiyah. Tazkiyah itu artinya penyucian batin. Apa yang dimaksud batin? Seringkali kita hanya memahami batin itu hanya satu batin itu ya. Dalam pengajian kita kali ini sudah mampu melihat secara mikro. Ternyata yang dimaksud batin itu juga bersusun-susun loh Bapak Ibu sekalian. Ada batin dalam pengertian barzakhiyah, masih sangat dangkal, tapi sudah batin. Ada batin dalam pengertian mulkiyah, itu sudah dalam,
Ada batin dalam pengertian Jabaruti ya. Jabarut itu lebih dalam lagi. Bahkan ada yang maha batin, ada kata mahanya. Itu bukan alam lagi. Masuk kategori entitas permanen, apa namanya itu, ayanut sabit, atau biasa disebut dengan wahidiyah. Wahidiyah ya. Dan sesungguhnya juga tak terpisahkan juga dengan apa yang disebut dengan ahadiyah. Tapi wahidiyah, ahadiyah, ayanut sabit ini belum kita bahas malam ini. Kita hanya mau menjelaskan tadi bahwa batin itu berlapis-lapis. Selama ini kita pahami hanya dua kan, lahir, ya ada batin. Nah di sini kita sudah membahas bahwa batin itu juga bersusun-susun, berlapis-lapis. Ya, batin yang bersusun-susun itu pun juga perlu taharah. Ya, perlu pembersihan. Jadi selama ini yang kita bersihkan lahiriah, Bapak Ibu, dan itu tidak salah sama sekali. Jangan dipertentangkan ya. Jangan dipertentangkan karena ini juga menyangkut pembersihan ya. Lalu Bapak Ibu sekalian, ada lagi pembersihan yang berlapis-lapis itu. Kita hanya membahas pada dua lapis, apa yang biasa disebutkan dengan kategori tariqah, ya, antara lahir dan batin, dan hakikat yang sudah masuk wilayah batin. Ya. Bagi kita di sini cukup untuk masuk ke wilayah hakikat. Nanti biasa juga disebut dengan asir. Asir itu artinya wajah batin. Kalau lahirnya kita ini punya wajah kan Bapak Ibu? Iya kan? Lahirnya kita ini punya mata, punya telinga. Batin kita itu pun juga nanti akan punya wajah. Batin kita juga punya mata, punya telinga. Ya. Di dalam Al-Quran pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi yang buta itu bukan mata lahiriahnya, tapi mata batinnya. Tuhan sendiri kok mendeklar bahwa ada mata batin. Mata yang ada dalam kalbunya. Ya. Allati fis sudur, mata dalam batinnya. Jadi yang kotor di dalam badan manusia, yang kotor yang perlu memerlukan pembersihan Bapak Ibu, itu bukan hanya lahiriah kita. Belepotan lumpur perlu dibersihkan, itu lahiriah. Tetapi apakah kita tidak belepotan dosa? Apakah dosa itu tidak merupakan lumpur rohani, lumpur batinnya? Dan bagaimana membersihkannya? Ya. Bapak Ibu sekalian, ini yang kita akan bahas. Kemudian minggu lalu kita sudah membahas alat-alat pembersih. Alat pembersih itu ialah pertama air. Ya. Yang kedua adalah tanah. Kita sudah menggambarkan apa fungsi dan peran air. Biasa disebutkan di dalam kitab-kitab tasawuf itu tanah dan air itu, ya, ada yang disebut dengan air hakiki dan tanah hakiki. Air bukan hanya ini yang kita minum, Bapak Ibu sekalian. Air dalam pengertian yang lebih dalam biasa disebutkan
air hakikat ya. Al-ma'ul haqiqi huwa ibaratun anil ulumi wal ma'arif. Air hakikat itu ialah al-ulum, ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'arif al-ilahiyah. Jadi ma'arifnya, pengetahuan lebih mendalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena selalu ada dua. Ada wujud, itu Bapak Ibu. Ada wujud belum mewujud. Apa itu maksudnya? Nah, ini susah sih membahas Indonesia kan. Karena di dalam bahasa Indonesia salah kaprah kita. Wujud itu sesungguhnya pengertian bahasa Indonesia kita itu, yang dimaksud wujud itu dalam bahasa Arabnya maujud. Dari akar kata wajadah, sesuatu yang ditemukan. Ya. Wujudun, wujud itu adalah sesuatu yang abstrak. Ya. Misalnya dalam pikiran kita, di dalam pikiran saya ini ada komputer. Itu wujud tingkat abstrak, wujud tingkat tinggi. Itu disebut wujud. Ya. Tapi ketika saya bermain di komputer dan komputer ini bendanya, benda komputer ini disebut maujud. Setiap benda itu ada wujudnya, ada maujudnya. Nah, bingung kan sebagian Bapak Ibu? Tapi nggak usah bingung. Memang kita harus bingung. Memang kita harus bingung. Semakin bingung semakin indah. Maka itu Rasulullah bersabda, Allahumma ada hadisnya. Ya Allah, tambahkanlah kebingungan kami. Mungkin maksudnya tambahkanlah kepenasaran kami. Saya lupa teksnya. Nah, jadi kalau kita bingung, penasaran, akhirnya kita akan enjoy mencari, tidak terasa 1 jam, 2 jam, 1 hari, 1 minggu. Tapi kalau tidak ada ketakjuban yang membuat kita itu penasaran, semuanya dangkal. Justru yang membuat kita itu takjub adalah sesuatu yang mendalam. Tidak ada yang menakjubkan kalau itu sesuatu itu tidak mendalam. Nah, kita seringkali hanya melihat sesuatu itu pada mewujudnya, tidak mampu melihat dan memahami wujudnya. Umumnya kita hanya menyaksikan, menikmati maujud. Tidak nyangkut, tidak memahami wujudnya. Ada wujud Bapak Ibu sekalian yang tidak mewujud dalam bentuk nyata. Bicara tentang wujud saja itu bisa beberapa kali pertemuan. Tapi bukan itu yang kita akan jelaskan pada malam ini. Kita akan bicara tentang sesuatu yang alat pembersih tadi. Al-ma'ul haqiqi huwa ibaratun anil ulumi wal ma'arif al-ilahiyah. Itu wujud tuh. Sedangkan at-turab al-haqiqah wal ulum zahir. Jadi tanah itu yang sudah mewujud ya. Ilmu yang sudah mewujud, ilmu yang sudah al-zahir. Kalau dalam bahasa lainnya ada alamul amr, itu alam ilmu. Ada alamul khalq, yaitu alam penciptaan. Kalau sudah menjadi kenyataan benda, itu al-khalq. Tapi kalau dalam bentuk tidak mewujud, baru
belum maujud, baru wujud ya, maka itu bisa diartikan masih ilmullah, alamul ilm, atau biasa disebutkan dengan alamul amr. Ini seringkali disebutkan amr itu urusan, enggak. Itu letter-let. Contohnya, ya, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang roh. Katakanlah roh itu adalah amri rabbi, urusan Tuhan. Itu pemahaman kita kan. Amri rabbi itu ilmullah di situ. Ilmullah itu kita nggak sanggup untuk memahaminya. Yang kita bisa pahami adalah yang maujud ini. Yang tidak maujud, yang masih di sono ilmu Allah, itu yang disebut dengan wujud. Oke, kita dengarkan suara azan dulu. Jadi yang kita harus bersihkan adalah lapis-lapis batin kita juga. Seperti tadi saya katakan, alat pembersihnya adalah air dan tanah. Metode pembersihannya ada dalam bentuk wudu ya. Jadi wudu, mandi atau al-ghusl, dan ada dalam bentuk tayamum. Sedangkan jenis-jenis taharah ya, dilaksanakan dengan tata cara sebagaimana telah ditentukan di dalam syariah. Itu kalau urusan syariah. Tapi kalau untuk nanti hakikat lain lagi, air dan tanah. Lalu kita bahas ini. Hakikat air itu ilmullah, ilmunya Allah atau alamul amr. Alamul amr itu wilayah yang non al-khalq. Al-khalq itu makhluk lah, sebutlah makhluk. Sedangkan ilmullah itu bagian daripada ism Allah. Sebutlah sifat Allah atau ilmu Allah, sifat Allah. Jadi tidak bisa terwujud dalam bentuk maujud di atas sana, amr. Ya. Tidak tepat, tapi itu agak mirip kalau saya katakan itu blueprint. Sama enggak blueprint dengan kenyataan. Wujud itu blueprintnya, maujud itu implementasi dari blueprint itu. Itu bisa dipinjam, walaupun itu tidak persis sama ya, tetapi agak dekat dengan itu. Lain wujud, lain maujud. Nah, maujudnya air ini, maujudnya air itu bisa membersihkan fisik. Tapi nanti ada wujudnya air, itu yang membersihkan non fisik. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, insya Allah. Mudah-mudahan. Ya. Ini air dan bumi ini. Sedangkan tanah tadi kita sudah jelaskan. Tanah itu juga bagian dari tanah sudah maujud ya. Sama juga dengan air juga sebetulnya maujud, tapi tanah itu juga memiliki, saya ingin mengatakan apa ya, tanah hakiki ya. Tapi mungkin bukan. Sulit membahasa Indonesia kan? Ya, at-turabul hakiki, nah, tanah yang substansi yang hakiki. Nanti kita jelaskan. Nah, ini yang kita pernah bahas minggu lalu. Semua butuh air. Air itu suci. Dalam ayat Al-Quran pernah kita bahas, wa nazlu minas sama'i ma'an tahuran. Allah menurunkan air hujan itu tahur, bersih, mensucikan. Jadi air itu juga punya, dalam ilmu tasawuf Bapak Ibu sekalian,
semua itu punya jiwa. Ada jiwa alam raya, ada jiwa manusia. Tidak ada benda mati. Semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua berzikir, binatang pun berzikir. Sarana untuk berzikir itu adalah jiwa atau kalbu. Jadi yang punya kalbu bukan hanya manusia, tapi semuanya punya. Karena bagaimana bisa berzikir tanpa kalbu, tanpa jiwa? Cuman kelebihan manusia, itulah nanti yang bisa kita sebutkan dengan ahsani taqwim. Nanti juga ada kaitan, ada konsep istilahnya itu insan kamil. Wah itu nanti Ibu belakangan nanti kita bahas yang rumit-rumit ini. Saya ingin memperkenalkan bagaimana wudu secara hakikat ini. Sampai di mana tadi? Ya, tanah ini. Mari kita lihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang tanah. Jangan menganggap tanah itu kotor. Tanah sebagai alat pembersih, air sebagai alat pembersih. Bagaimana tanah membersihkan dan bagaimana air membersihkan? Saya ingin bertanya kepada Ibu, Bapak, tanah itu tempatnya di bawah atau di atas? Air itu selalu mencari tempat yang di atas atau ke bawah? Semakin kita mencari ke bawah, maka semakin melejit kita ke atas. Semakin memasang badan struggling, jantan, maskulin, tinggi-tinggi, maka itu kita semakin jauh dengannya. Nah sekarang dengan berkenalan dengan air, maka kita akan mengedepankan salah satu karakter atau watak dasar kita itu air. Ya. Air itu selalu mencari yang tempat yang rendah. Air itu simbol tawadu. Tanah itu simbol kepasrahan. Pernah enggak ngamuk-ngamuk tanah itu kalau diinjak? Enggak. Nah kita harus bersentuhan dengan mereka, dengan dia. Dan dengan demikian di situ muncul suasana batin. Selama ini kita berwudu enggak terkait kan? Pokoknya kita berwudu sudah selesai. Sadar enggak kita tayamum itu ini bagian dari aku? Sadarkah kita bahwa ketika kita berwudu pakai air ini siapa sih sebetulnya? Nah, kalau kita pernah membahas ayat demi ayat tentang air minggu lalu, nah sekarang tanah. Ya, ini tidak saya dalami pembahasannya di sini. Tanah itu bisa berarti turab. Contoh ayat Allah, falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiban. Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan menggunakan tanah. Berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin. Mari kita hayati. Jangan hanya membaca pikiran, tapi baca dengan resonansi batin kita. Hai manusia, jika kalian ragu tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari tanah. Ini kum itu harusnya berarti jamak. Kalau kamu itu kan bisa konotasi Indonesianya sehari-hari. Kamu itu kan mufrad ya kan, kalau kalian jamak. Nah ini terjemahan Kementerian Agama dulu seperti ini, masih berarti kamu. Jadi kamu dalam pengertian satu dan kamu dalam pengertian jamak enggak dibedakan. Dalam bahasa Arab lain kum, lain kah. Kalau kah singular, kum itu plural. Hai manusia, jika kalian ragu tentang kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menciptakan kalian itu dari tanah. Apa buktinya kita dari tanah, Ibu, Bapak? Coba kalau Ibu mandi. Setiap hari mandi kan? 2 kali malah. Gosok badan itu.
ada nggak lunturan tanah di situ? Selalu ada tanah. Itu bukti kita dari tanah. Sebersih apapun juga, kita pakai sabun, kita gosok, itu lunturan tanahnya ada. Bagaimana bisa bersih kita dari tanah? Dalam pengertian bersih di sini, bagaimana bisa tidak luntur gitu. Kita dari tanah. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basyarun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kalau tanah itu kotor, kita juga kotor kan? Padahal Allah Subhanahu wa taala memilih manusia itu khalifah ahsani taqwim. Ya. Makanya itu manusia itu dihargai, walaqad karramna bani Adam. Siapapun anak cucu Adam itu wajib hukumnya dimuliakan sekalipun orang kulit hitam. Jangan dikira loh Bapak Ibu sekalian, orang kulit putih itu memandang kulit hitam itu sebutlah rendah. Ngapain jatuh cinta sama orang kulit hitam kayak gitu. Tapi bagi sesama kulit hitam, yang paling cantik itu adalah sesamanya kulit hitam. Ngapain orang putih kayak gitu? Macam-macam lah istilahnya, saya tidak sebutkan di sini. Nah, orang Indonesia kayak kulit coklat ini tidak suka yang hitam, tidak suka juga yang terlalu putih begitu. Yang paling bagus itu adalah sesama coklat. Nah, jadi seperti itu. Kita jangan menghina seseorang hanya karena perbedaan warna. Karena warna yang paling baik bagi warna yang bersangkutan ialah sesama warna. Ini ayatnya. Jadi at-turab itu bersih, mulia. Ada lagi. Sudah. Nah ini al-ma'ul hakiki huwa ibaratun anil ulumi wal ma'arif al-ilahiyah. Wa turabul haqiqah huwal ulumuz zahir. Saya tidak jelaskan ya. Inna masala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya misal atau penciptaan Isa, Nabi Isa maksudnya, di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Ya. Jadi tanah itu bukan benda yang tidak berguna. Tanah itu mulia karena itu berasal dari asal-usul kita. Air sama. Nah, kalau kita sadar apa dan siapa itu tanah, apa dan siapa itu air, maka ketika kita membasuh organ tubuh yang harus dibasuh dalam berwudu, maka insya Allah air dan tanah itu kalau kita bertayamum tidak hanya membersihkan lapis-lapis luar anggota badan kita, tapi itu bisa menembus batin kita. Tapi syaratnya di situ nanti ada niat, Ibu Bapak. Niat berwudunya syariah itu khusus. Niat berwudunya ahlil haqiqah khusus. Dan niat berwudunya ahli tariqah juga lain. Tetapi tidak bertentangan satu sama lain. Standarnya itu adalah syariah, tapi spesifikasinya itu nanti adalah tarekat, dan yang paling spesifik lagi itu nanti adalah hakikat. Ini jangan dipertentangkan. Karena satu kelanjutan daripada yang lainnya. Satu lagi kelanjutan dan kelanjutan daripada yang sudah ada sebelumnya. Dengan demikian ada S1, S2 dan S3 kira-kira seperti itu. Nah, orang yang suka mempertentangkan, enggak ada tasawuf itu yang ada hanya syariah. Itu sama dengan orang yang mengatakan, enggak ada S2, S3, semuanya S1. Benar enggak itu? Nah, jadi manusia bijaksana tidak suka mempertentangkan satu sama lain. Tetapi ia akan melihat satu sama lain itu merupakan suatu keutuhan. Satu dalam banyak dan banyak dalam satu. Itu yang dimaksud dengan tauhid sebetulnya. Tauhid itu bukan berarti
tunggal setunggal-tunggalnya, laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun selain dia, akhirnya nanti transenden jauh. Ya. Dalam konsep tasawuf Bapak Ibu sekalian, pemahaman tauhidnya itu ya setelannya berbeda penjelasannya. Ya. Sudah kita jelaskan. Nah, saya tidak ke situ dulu Bapak Ibu. Yang nanti terdekonsentrasi, saya mau jelaskan yang ini. Iya. Ketika kita mencuci muka atau wajah dulu kan. Ketika kita membasuh wajah kita dengan air atau tayamum dengan tanah, menurut ulama fikih, saya belum di komputer yang satu ini penjelasannya, nanti insya Allah minggu depan kami tayangkan kembali. Saya jelaskan lebih awal begini. Wudhu syariah, air kita basuh muka kita, tidak sah wudhu kita menurut ulama fikih kalau ada pori-pori yang belum tersentuh air di bagian muka. Karena ayatnya mengatakan faghsilu wujuhakum, tidak dikatakan wamsahu wujuhakum. Masaha mengusap, ghasalah mencuci, beda itu. Kalau masaha cukup diusap kepala. Ibu tidak usah keramas pada setiap kali berwudu, karena bunyi ayatnya wamsahu biru'usikum. Ya, masaha artinya mengusap bagian luarnya. Ada ba di situ. Bi itu huruf B itu menentukan. Alat untuk mengusap itu adalah kedua telapak tangan kan Bu. Jadi menurut Imam Syafi'i berwudu itu cukup mengusap sebatas alat pengusap kita ini. Tidak perlu sampai ke belakang. Nah, Imam Malik kalau berwudu semua sampai ke belakang tapi diusap bukan dicuci. Coba bayangkan kalau Allah mengatakan waghsilu ru'usakum. Cuci tidak sah wudu itu kalau ada satu lembar rambut yang tidak dicuci. 5 kali kita berwudu sehari semalam, apa enggak flu? Rambutnya panjang lagi. Bukan main. Tapi Allah maha pemurah, enggak. Cukup basuh aja. Kenapa harus dibasuh? Enggak usah aja lah. Ditawar, enggak bisa. Nanti hakikat yang akan menjelaskan itu. Ya. Syariah kan kita sudah paham ya Bu. Nah, dampaknya nanti Bapak Ibu, Imam Malik itu sama-sama Sunni membasuh sampai ke belakang. Karena itu, kalau membasuh wudunya sampai ke belakang, seluruh rambut ini tidak dicuci, cuma dibasuh. Pendapat Imam Malik tidak saling membatalkan wudu suami istri, ya, kecuali kalau ada sentuhannya itu niat terdorong birahi. Jabat tangan biasa dengan perempuan seperti saudara, nggak ada terlintas emosi sedikit pun, itu betul-betul seperti saudara kok. Itu nggak perlu berwudu, kayak di Mekah, ya. Bersentuhan nggak dengan lawan jenis di situ, Bu, Bapak? Bersentuhan. Kalau nggak bersentuhan nggak bisa tawaf tuh. Batal nggak wudu, Bapak? Menurut Imam Malik enggak. Karena fokus kita kepada Baitullah. Baitullah itu Ka'bah. Ka'bah itu siapa? Rumah Allah. Baitullah. Fokus kita itu enggak lagi kepada makhluk penghuni
atau seolah-olah kita membayangkan Ka'bah itu punya siapa. Kita itu duyufur rahman, maka tidak perlu berwudu. Nah, ada ulama yang mengatakan kalau kita di Mekah berwudulah dengan membasuh rambut semuanya karena kita akan mengikuti Imam Malik. Nanti kembali ke Indonesia pakai ini mazhabnya. Jangan talfik. Talfik itu artinya mencampur adukkan agama, pilih-pilih yang mudah-mudah, itu yang dikoleksi yang paling mudah. Agama memang mudah tapi tidak untuk dimudah-mudahkan. Ada istiqamah konsistensinya. Itu dibahas dalam fiqhi perbandingan mazhab. Ya. Muqaranatul mazahib. Wah, itu rumit fikih itu. Nah, sekarang kita tinggalkan itu. Kita masuk ke wilayah tarekat. Wudu secara tarekat ketika kita membasuh muka, ya Bapak Ibu sekalian. Di situ kita mencuci, apa yang dicuci? Wajah kalbu. Selain wajah lahiriah ini, wudu itu diharapkan juga mampu membasuh, mencuci wajah kalbu kita. Ingat kalbu itu kan juga punya mata, punya telinga kan. Nah, wajahnya kalbu itu kita akan basuh. Makanya itu kalau kita berwudu tidak boleh bercakap-cakap. Siapa orang yang tidak khusyuk ketika ia berwudu, jangan harap akan khusyuk ketika ia sedang salat. Mulailah khusyuk ketika kita mengambil air wudu. Nanti salat baru khusyuk, bercanda di situ sambil berwudu di situ. Lama banget wudunya, cerita dulu. Itu bukan berwudu. Wudu itu adalah bagian daripada ibadah. Makanya itu kita disunatkan menghadap ke kiblat. Basuh badan kita dengan penuh kasih sayang. Nah, sekarang naik lagi martabat kita. Pada saat kita membasuh muka, yakinkanlah bahwa air wudu itu nanti juga digunakan untuk menembus, mencuci wajah kalbu kita. Kalau syariah tadi membersihkan muka kita dari kotoran, mungkin sisa-sisa bedaknya, gincunya dan sebagainya. Apa itu yang merah-merah? Yang ini yang black shadow-nya itu, apa namanya itu? Iya. Ya gitulah. Tapi kalau membasuh wajah kalbu, bukan itunya yang harus dibersihkan, tetapi hadas. Kan niatnya kan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asgar. Hadas artinya apa Ibu Bapak? Hadas al-hawadits jamak. Biasa disebutkan dengan kejadian accident. Ada peristiwa yang menyebabkan kita berwudu, ada hadas besar, yaitu orang janabah, habis berhubungan suami istri, habis bermimpi, habis menstruasi, habis nifas, habis gila atau murtad terus masuk Islam. Nah, itu memang mandi keramas, mandi janabah. Itu ada hadas yang besar menyebabkan harus mandi. Tapi kalau wudu itu cuman hadas, membersihkan hadas kecil, kejadian kecil. Tadi ngintip, itu dibersihkan dengan air wudu bisa itu. Maka itu disebut hadatsil asghar. Nah, kalau wudu secara tarekat, membersihkan atau mencuci wajah kalbu dari hadas-hadas. Apa yang dimaksud hadas di situ? Hadas tentang ketergantungan dunia. Ntar saya bacakan Arabnya. Ya.
Sekarang canggih Bu, jadi ini lebih 400 kitab di sini. Taharatun nufus wal aql. Fataharatu indahum ba'dal qiyam bitaharah al-mazkurah. Enggak tahu saya di mana. Ya, jadi maksudnya gini. Membersihkan wajah kalbu dari hadas. Hadasnya kalbu itu ialah ketergantungannya terhadap dunia. Wa ma fiha dan segala isinya. Jadi kalau kita itu terlalu tergantung kepada duniawi, hal-hal yang sifatnya bendawi, materi, ya, jiwa kita selalu terisi dengan mimpi-mimpi materi, itu hadas yang perlu kita bersihkan. Melalui apa? Membasuh air wudu dengan niatnya tadi. Hadas-hadas ketergantungan terhadap dunia tadi itu. Ya. Nah, ada hadisnya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia dalam pengertian ketergantungannya pada dunia. Ya. Itu adalah pangkal dari segala dosa. Ra'su kulli khati'ah. Kepalanya apa namanya itu? Ra'su kulli khati'ah. Itu kepalanya seluruh dosa. Pangkal seluruh dosa itu adalah cinta dunia, hubbud dunia. Ya. Wa tarkud dunia ra'sul ibadah. Memalingkan diri dari ketertarikan luar biasa kepada dunia itu adalah pangkal seluruh ibadah. Luar biasa hadis ini. Jadi kama qala Nabi SAW, hubbud dunya ra'sul khati'ah, mencintai dunia tentunya berlebihan ya. Cinta dunia yang berlebihan itu pangkal seluruh dosa. Sumber daripada seluruh dosa itu adalah kecintaan kita terhadap dunia secara berlebihan. Kalau kita mampu meninggalkan ketergantungan kita kepada dunia tadi itu, maka itu ra'sul ibadah. Itu pangkal semua ibadah. Ibadah semuanya yang kita akan lakukan itu akan sukses manakala kita sudah tidak ada lagi ketergantungan dunia. Kita ke Sunda Kelapa, enggak usah ingat macam-macam, ada tamu lah, ada anak, ada harta, ada garasi belum dikunci, kompor, jendela dan sebagainya, semua mau diingat. Iya. Bagaimana bisa khusyuk kalau semuanya bertengger dalam batin kita seperti itu? Mana tempatnya Tuhan? Nah, justru kalau kita berwudu itu, hilangkan seluruh ketergantungan duniawi seperti itu dan segala isinya, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Bersih terhadapnya. Kita pun juga adalah miliknya. Suasana batin seperti ini akan muncul. Pertanyaan saya kepada kita semua, termasuk saya Ibu, pada saat kita berwudu, mampu enggak kita mensucikan kalbu kita dari peristiwa-peristiwa itu? Ibu Gatam belum. Ibu Gatam saja belum, apalagi saya Ibu. Nah, jadi tapi kita harus ada upaya untuk naik kelas. Masa kita mogok terus di kelas yang sama? Sudah pensiun masih kelasnya sama, dijemput malaikat maut juga masih kelasnya sama. Masa kita nggak pernah naik kelas? Nah, kita ingin, insya Allah, siapa yang ingin naik kelas belajar ya kan. Nah, kita di sini belajar. Ya. Kemudian, bagaimana dengan membasuh mukanya ahli tariqah, ahli hakikah. Jadi sedangkan ahli syariat tadi itu, nah ahli tarikat seperti ini. Nah sekarang bagaimana berwudunya menurut konsep ahli hakikah. Ya, sayang sekali belum tampil di atas di ini ya, Bapak Ibu. Ya.
Yang dibasuh itu adalah, oh ini lebih berat lagi. Kalau yang pertama, yang kedua tadi itu susah, ini lebih susah lagi, Bu. Sulit membayangkan kita akan bisa naik ke generasi ketiga wudhu itu kalau generasi keduanya belum kita lakukan. Generasi pertamanya konsep syariah kan, generasi kedua kelanjutannya sudah otomatis syariah juga pasti. Jadi kalau ada orang yang bertasawuf tidak mau berpijak kepada syariah, itu sesat. Apa yang kita sampaikan di sini nggak ada pertentangan sama sekali. Justru syariah itu fondasi. Nggak ada hakikat tarekat tanpa syariah. Syariah itu adalah pintu masuk satu-satunya. Jangan sampai nanti kita bertarekat lah, bertasawuf, tapi nggak ada syariahnya. Itu bukan jalan benar. Syariah kapanpun juga dia adalah fondasi. Nah sekarang membersihkan wajah. Wajah apa lagi yang mau dibersihkan oleh ahli hakikat? Jadi bukan wajah kalbu, tapi wajah sir. Wow. Sirron. Asir itu mata batin. Asir itu rahasianya rahasia. Asir rahasia. Ya. Dari mana atau apa dosanya sir itu? Sekali lagi, ini kajian tasawuf ya Bapak Ibu. Ini kajian tingkat tinggi. Sir, dosanya sir itu, manakala ia menyaksikan sesuatu bukan Tuhan, maka itu sudah baginya dosa. Wow. Mohon maaf para pendengar di rumah atau kita-kita yang belum nyampe di sini. Asir. Bagi mereka yang sudah sampai di makam puncak ini, ya, hadas bagi yang bersangkutan, tanda kutip dosa bagi yang bersangkutan, manakala ia menyaksikan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, ya, tawajuh. Kalau dia bertawajuh, nah kita belum pernah bahas tawajuh ya secara khusus. Tawajuh itu ialah penghadapan muka. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Ada kiblat yang tempat kita bermuwajah, berkiblat, bertawajuh, itu disebut tawajuh. Tawajuh itu kepada siapa? Kepada dia. Wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Siapa pencipta langit dan bumi? Allah. Jadi kalau masih dia menyaksikan ada kipas angin, ada masjid, ada komputer, dan seolah-olah yang dia saksikan bukan seolah-olah lagi, yang dia saksikan komputer itu komputer. Ya, AC itu adalah AC. Maka itu disebut musyahadahnya itu adalah laptop, komputer, bukan Allah, bukan Tuhan. Nah, bagi yang sudah sampai di makam puncak seperti ini, dia merasa sangat bersalah, sangat berdosa manakala ia menyaksikan sesuatu yang bukan Tuhan. Dengan kata lain, semua yang dia saksikan itu adalah tajallinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu tajalli? Manifestations. Penampakan, jangan sebut penampakan. Nanti konotasinya TV itu penampakan, hantu-hantuan ya kan. Ya tajallinya lah ya kan. Appearance-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dalam konsep tasawuf. Kita berhak untuk tidak sependapat dengan pendapat ini. Kita tidak pernah memaksakan harus sependapat dengan seperti ini, tapi sebagai pelajaran, ini penting kita membuka semuanya. Jangan dibuka sedikit, disembunyikan sedikit. Itu tidak utuh. Dari awal saya mengasumsikan bahwa jamaah kita di Sunda Kelapa ini, itu sudah S9. Udah 9 tahun kita di sini kan Bu.
Berapa tahun, Bu? 10 tahun. S10. Masya Allah. Nah, S3 aja udah, ini S10. Jadi makanya saya tidak ragu untuk berbicara hal-hal seperti ini. Saya ditegur orang, Bapak Ibu senior saya, Pak Nasar kok terlalu jauh memberikan materi seperti itu. Saya bilang saya nggak tahu, umur saya tinggal sedikit. Kalau saya tidak menyampaikan ini kapan dan siapa, nggak ada di dalam buku. Maunya itu buku-buku berbahasa Indonesia. Maka itu Bapak Ibu sekalian, di yang langganan Republika itu saya juga tulis di situ. Cuman tidak sedalam di sini karena yang pembacanya di situ kan mungkin banyak yang lain ya. Kalau di sini rasanya saya ingin keluarin semua. Tolak yang Bapak Ibu tidak sependapat, tapi yang penting tugas saya menyampaikan. Dan insya Allah juga saya juga mau bertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hasil pembacaan saya sekian lama juga Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang Bapak Ibu, itu saya juga berhari-hari duduk sampai tengah malam ya, nulis. Tapi habis dalam tempo 1 jam di sini. Ya. Ini kayak gini, itu berapa buku, 1 kantong tuh, baca. Tapi begitu menjelaskan kok cuma 1 jam habis. Saya bayangkan kalau Bapak Ibu mau cari sendiri, ketemu bukunya juga susah. Ketemu bukunya belum tentu bisa baca. Saya juga perlu bimbingan karena bahasa Arabnya itu juga bahasa Arab tinggi, Bu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita teruskan sedikit lagi. Jadi membasuh muka secara ilmu hakikah itu ialah muka asir. Dari hadasnya apa? Hadas ketika ia masih menyaksikan sesuatu yang selain Allah, maka itu ada persoalan di situ. Bahkan dikatakan itu syirik khafi. Syirik khafi itu syirik kecil. Selama kita menyaksikan pohon itu pohon, ya, kucing itu kucing, dan tidak menganggap bahwa pohon itu adalah penampilan kualitas ilahi, kucing itu penampilan kualitas ilahi, maka itu persoalan bagi ahlul hakikah. Makanya itu dia harus bersihkan dengan taharah. Berwudunya mereka itu adalah untuk membersihkan, meriwain kembali, memperbaiki kembali kualitas spiritualnya dengan menyaksikan bahwa ternyata pohon itu bukan pohon ansih. Kucing itu bukan kucing ansih, tapi kucing itu tidak lain adalah alamatullah. Itu ayat. Ayat itu artinya tanda. Tanda itu alamat, alamat juga artinya tanda. Tandanya apa? Itu manifestasi keberadaan kualitas Allah pada setiap. Semua yang kita lihat ini adalah sebetulnya tidak ada yang di luar asma'ullah. Asma'ullah semua ini. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita itu belum khatam Asma'ul Husna. Baru kita menghafal Asma'ul Husna. Ya. Saya pingin sekali kita satu waktu kita menyisir ulang Asma'ul Husna. Asma'ul Husna 99 kali 10 pertemuan satu nama. Tidak cukup umur kita sekarang barangkali Bapak Ibu. Nah itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ya, kalau kita akan mengungkapkan satu kalimat saja dari Allah, itu habis samudra itu dijadikan tinta, ditambah lagi samudra baru habis lagi, tidak akan pernah terungkap satu kata dari Tuhan. Apalagi kalau 99. Itu baru Asmaul Husna, belum Al-Quran. Kita itu baru Iqra pertama, belum Iqra kedua, belum Iqra ketiga, belum Iqra keempat. Itu pun juga dikit. Nah, 1000 tahun umur kita tidak cukup untuk mendalami
hakikat-hakikat seperti ini. Tapi jangan putus asa Bapak Ibu sekalian. Dapat satu poin kecil, satu ranting kecil saja dari Asmaul Husna, itu cukup menjadi modal buat kita. Ya. Untuk memuaskan batin, cukup setangkai kembang, tidak perlu memetik seluruh kembang. Ya. Jadi membersihkan kembali sir kita, rahasia kita, mata batin kita dari tawajuh dan musyahadah selain Dia. Ada ayatnya kan? Nah, apa misalnya? Fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Al-Qur'an itu. Kemanapun kalian menghadap, di situ kalian akan menjumpai wajah Tuhanmu. Nah, kalau kita melihat pohon, yang dijumpai pohon, tidak menjumpai tanda kutip Tuhan pada pohon atau di pohon itu, maka itu perlu tawajuh ulang. Perlu berwudu batiniah khusus. Kalau sudah berwudu menurut ketentuan syariahnya oke. Menurut ketentuan tarekatnya sudah bagus. Dan ditambah lagi menurut ketentuan hakikatnya. Saya nggak tahu seperti apa. Jadi kita jangan pernah puas Bapak Ibu. Ini baru muka. Besok kita akan baru pindah kelanjutan muka ini apa? Ya. Tangan belum, kaki belum. Jadi saya bertanya kepada kita semua, ketika kita berwudu 60 tahun yang lampau, berwudu kita seperti apa? Nah, semakin sempurna wudu kita, Bapak Ibu, insya Allah semakin besar hikmah yang kita bisa peroleh. Ya. Minggu depan jangan tidak hadir. Semoga sehat, panjang umur kita semua. Kita akan lanjutkan pembahasan yang semakin seru ini Bapak Ibu sekalian. Ya, diajak kawan-kawan kita yang belum. Saya sangat yakin kalau ini kita mampu. Ini babut tahara loh Bapak Ibu sekalian. Baru berwudu, belum masuk tentang salat, belum masuk tentang haji, puasa dan seterusnya. Kayak apa itu nanti? Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita yang sangat penting ini pada malam Sayyidul Ayyam ini. Dan tadi kita mengawalinya dengan tadarrusan, buka puasa berjamaah, dan juga puasa Kamis berjamaah juga. Kita juga telah melakukan salat maghrib, dilanjutkan dengan wirid pengajian kita ini dan juga salat berjamaah lagi. Semoga perjalanan kita lancar pulang dan insya Allah suluk kita kepada Allah juga lancar. Sehingga dengan demikian fisik kita sampai Sunda Kelapa, sampai ke rumah. Tapi batin kita juga insya Allah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.